Selamat pagi teman-teman dan Ibu dosen. Terima kasih kepada teman-teman atas waktunya untuk kita lanjut mata kuliah kita genetika tumbuhan mengenai topik review jurnal dalam 10 tahun terakhir tentang genetik tumbuhan. Kali ini saya akan mengambil jurnal review judulnya Keragaan Kedelai Generasi M1 Hasil Mutasi Varietas DG1 dengan EMS. Oke. Jurnal ini diterbitkan di Dinamika Pertanian tahun 2022. Penulis jurnal ini adalah Alim Syariat dan Bondan Fiaraman. Oke. Kita mulai dengan masuk ke tahap latar belakang. Oke. Pertama, perubahan nasional produksi kacang kedelai turun dari 2020 980.000 ton, sedangkan konsumsi naik 2,7 juta ton. Ketergantungan impor, perlunya varietas unggul baru untuk menambahkan hasil produksi agar kita bisa tidak tergantung dengan impor, ataupun kita akan meminimalisir ketergantungan terhadap impor karena selisih produksi dengan konsumsi lumayan banyak, hampir 1,8 juta ton. Itu adalah angka yang sangat gede. Oke, maka itu kita perlu adanya varietas unggul untuk di bidang kedelai. Solusi untuk ini adalah kita mutasi induksi dengan EMS untuk ekspansi keragaman genetik. Oke, kita lanjut. Metode penelitian kita menggunakan desain RAL, 7 perlakuan EMS, kita 0, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Oke. Lalu teknik mutasi perenaman benih 4 jam dengan EMS tambah buffer fosfat pH 7. Lokasi laboratorium pemuliaan dan kebun percobaan Universitas Riau. Parameter yang kita pakai adalah kuantitatif, tinggi tanaman untuk umur panen, jumlah polong atau biji, bobot biji. Kualitatif, kita melihat dari warna bunga dan tipe pertumbuhan. Oke, kita lanjut. Hasil penting pertumbuhan vegetatif, tinggi tanaman, EMS 400 ppm tertinggi. Dia tingginya sampai 64 cm dan EMS 600 sampai 700 ppm terpendek. Dia cuma 36 sampai 36 cm. Ini mungkin karena efek toksik, karena ppm-nya terlalu tinggi, jadi dia bukannya membantu pertumbuhan, malah memberikan suatu efek toksik. Keragaman terbesar adalah EMS 200 ppm. Dia keragamannya sangat tinggi. Oke, ini nanti kita akan bahas di hasil penelitian di tabel-tabel. Oke, kita lanjut dulu. Hasil penting yang lain adalah komponen hasil, jumlah polong atau per biji 200 sampai 300 ppm, peningkatan signifikan 60 sampai 68 polong per tanaman. EMS lebih dari 500 ppm, penurunan drastis 30 polong aja. Bobot biji EMS 200 sampai 300 ppm, kontrol 17 gram per tanaman, EMS 700 ppm turun 48%. Oke, jadi EMS makin tinggi dia makin menurunnya dari hasil polongnya dan dari hasil bobotnya. Oke, kita lanjut. Efek negatif konsentrasi tinggi, EMS lebih dari 500 ppm, itu dari hasil pengamatan dia penundaan berbunga atau panen,
penurunan jumlah polong atau biji hampir 50% ya, kalau lebih dari 500 ppm. Pertumbuhan kerdil tanaman, tinggi tanaman kurang dari 40 cm. Penyebabnya adalah toksisitas EMS menghambat pembelahan sel. Kopra 2005. Oke, kita lanjut analisis keragaman genetik. EMS 200 ppm meningkatkan keragaman di 5 karakter kuantitatif utama, yaitu tinggi, polong, biji, dan lain-lain. Karakter kualitatif tidak berubah, warna bunga dan tipe pertumbuhan stabil. Jadi ini dari hasil penelitiannya, dia kuantitatif yang banyak berubahnya, tapi kualitatif semuanya sama, tidak ada perubahan di bunga dan tipe pertumbuhannya. Oke, kita bahas hasilnya. Semua ada 9 tabel ya, semuanya kalau nggak salah ada 9 tabel. Oke, kita bahas satu persatu. Tinggi tanaman kita bisa lihat di tabelnya. Tanaman yang paling unggul tinggi pertumbuhannya adalah di 400 ppm ya, 400 ppm. Dia tingginya mencapai 30 sampai 87, paling tinggi ya. Dia kalau dari tabel ini kita makin lihat dia lebih dari 500. Dia pertumbuhannya makin menurun ya, cuma 18 cm sampai 64 cm. Ini mungkin efek toksik dari ppm terlalu tinggi. Lalu kita lihat buku tanaman. Buku tanaman sama juga, rata-rata hampir sama, tapi yang paling bagus mungkin di 400 ppm ya. Dia 5 sampai 14. Lalu umur bunga kita bisa lihat juga dari umur bunga, hasil penelitiannya. Umur bunga yang paling bagus juga 400 ppm ya. Dia cuma kisaran 28 sampai 38 dari setelah tanam ya, hasil setelah tanam. Jadi dia umur bunganya lebih pendek, jangka waktu untuk berbunganya pendek. Itu sangat bagus agar pertumbuhan cepat berbuah dan cepat hasil panennya. Kita bisa lihat umur panennya 400 ya, di ppm 400 umurnya 72 sampai 90 ya, rata-rata hampir sama usia panennya. Cuman nanti hasil panennya kita akan berbeda. Jumlah polong per tanaman buah kita bisa lihat yang paling unggul itu di 200 sampai 300 ppm ya, di bawah 400 ppm paling unggul. Oke, ya kisaran buahnya 13 sampai 139. Di atas 500 jumlah buahnya paling dikit ya, karena terlalu efek toksiknya mungkin. Lalu jumlah polong bernas per tanaman yang paling tinggi itu adalah 300 ppm. Dia kisaran buahnya adalah 12 sampai 98. Lalu jumlah biji per tanaman, dia ppm makin rendah, dia jumlah bijinya makin tinggi ya, di 200 ppm sampai 171 biji. Lalu bobot penanaman di bawah 400 ppm paling tinggi ya, di bawah 400 ppm paling tinggi. Dia mencapai 34 gram ya per satu tanaman, dan rata biji per polong dia kisaran paling bagus itu adalah di 400 ppm ya, di bawah 400 ya, di bawah 400 paling tinggi. Jadi dari kesimpulan hasil review jurnal ini, EMS 200 ppm pilihan terbaik untuk induksi mutasi, peningkatan keragaman tanpa penurunan kualitas.
Ya, jadi kita tadi udah lihat di bawah 400 ppn rata-rata paling bagus ya hasil penelitiannya. Lalu di atas 500 ppn tidak direkomendasikan karena efek toksik dominan. Mutasi tidak mengubah sifat kualitatif ya, dia perubahan mutasinya dia tidak mengubah hasil dari sifat kualitatif, misalnya warna bunga dan pertumbuhannya. Lalu rekomendasi dan aplikasinya, pemulihan kedelai menggunakan EMS 200 sampai 400 ppn untuk screening mutan generasi 1. Penelitian lanjutan, evaluasi generasi M2 sampai M3, stabilitas mutasi ya, lalu kombinasi dengan teknik pemulihan lain, seleksi genomik ya. Lalu ketiga adalah kebijakan dukungan riset mutasi untuk ketahanan pangan ya. Jadi yang paling ketiga itu sangat penting karena kita untuk mengurangi ketergantungan impor, kita harus adanya banyak dukungan mutasi, riset mutasi yang otomatisnya sangat membutuhkan banyak anggaran untuk melakukan riset. Semuanya cuma satu, untuk ketahanan pangan. Oke, saya rasa sampai di sini presentasi saya. Oke, saya terima kasih atas waktunya Ibu Guru, Ibu dosen dan teman-teman. Oke, saya akhiri dengan pertemuan ini. Terima kasih.